Hai halo, kembali lagi di Podsoden, podcastnya Sobat Dentistry, deep dive inside, knowledge in every bite. Podsident. Hai halo, selamat datang di Podsoden, podcastnya BEM FKG UNED, podcast yang akan menemani kalian dengan obrolan-obrolan seru dan juga menarik tentang dunia kedokteran gigi. Siap-siap nih teman-teman, bakal dengerin obrolan yang mungkin bisa bantu perkalian kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nalen dari Departemen Kominfo BEM bersama partner aku. Halo, aku Keisha dari First Continuous FKG UNED. Hari ini kita bakal kedatangan dua sosok inspiratif yang tentunya nggak cuma aktif nih di FKG, tapi mereka juga terpilih menjadi duta kampus. Dan gak usah lama-lama, kita langsung aja sambut narasumber kece kita pada podcast kali ini. Oke, please welcome Kak Alif dan Dan Kak Kak Puan. Halo. Silakan duduk. Halo Kak Ali, halo Kak Puan. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Baik-baik aja kan? Baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kesibukannya apa nih Kak, boleh tahu? Kalau dari aku, kesibukannya jadi mahasiswa FKG pada umumnya aja nih. Kalau Kak Puan? Sama sih, tapi lebih ke overthinking sama skill. Bener banget ya. Sebelum kita masuk nih Kak, coba dong kenalan dulu sama Sobat Dentistry. Siapa sih Kak Puan kali? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Puan Aire, biasa dipanggil Puan, mahasiswa FKG UNED tahun 2024 sebagai duta kampus Universitas Jember tahun 2025. Perkenalkan teman-teman, saya Alif Nurafi Jarlim dari FKG angkatan 2024 juga dan jadi duta kampus sejak 2025. Oke, sebelum kita nanya-nanya lebih jauh nih, aku mau flashback dulu nih dari awal kalian mau daftar duta kampus. Ya bisa nggak sih? Lanjut. Saya ini Duka kampus. Lanjut. Oke, boleh malam satu dari. Oke, sebelum kita nanya-nanya lebih jauh nih, aku mau flashback dulu nih dari awal. Kenapa sih kalian mau daftar jadi duta kampus, atau kalian terinspirasi dari kakak tingkat atau gimana? Coba diceritain ke Sobat Dentistry semuanya. Mungkin dari Alif dulu. Oh, dari aku awalnya nih, aku tuh kayak jadi apa ya, mau ngapain ya di FKG, terus kayak agak gabut dikit nih ceritanya. Gabut, Iya. gitu. Terus ada saran nih dari Mas Presiden BEM sebelumnya, Mas Zahid, juga teman-teman itu kayak, ada info lowongan nih, lomba, duta kampus lagi buka, gimana kalau coba dulu. Terus aku awalnya juga nggak pede, tapi karena aku konsultasi ke teman-teman, ke orang tua, itu katanya coba aja dulu daripada nyesel nggak ikut nanti kan. Nah akhirnya terjun deh di situ awal sebenarnya. Kalau dari Kepon? Kalau aku sendiri sebenarnya memang dari awal, dari 2023 aku udah minat nih sama dunia pageant lah ya istilahnya. Aku dari 2023 itu sudah tergabung dengan Duta Wisata Bondowoso, Kajang Cibung Bondowoso. Kemudian di tahun 2024 aku lanjut ke Raka-Raki Jawa Timur. Nah, sebenarnya setelah itu sih pengennya nggak ikut apa-apa lagi karena kayaknya kita fokus aja nih ya jadi Udah mahasiswa capek FKG. ya? Iya. Nah, tapi setelah itu sama sih Kak Alu ditawari sama Pak Zahid, presiden yang sebelumnya. Setelah PPMB hari terakhir tuh, aku ingat banget Kak Zahid bilang, Puan ayo ikut duta kampus itu. Terus aku kayak, apa ikut lagi ya, pun ditawarin. Tapi kayak nggak yakin, takut karena kompetitornya ini kayaknya beda deh dari yang sebelumnya. Sebenarnya kan backgroundnya sama, kita semua duta wisata. Tapi kalau di kampus ini kan dari background berbeda-beda gitu. Tapi akhirnya memantapkan diri untuk daftar. Jadi gitu ya. Nah, Kak Alex sama Kak Puan, aku mau nanya-nanya juga nih, gimana sih tahapan dari awal pendaftaran sampai akhirnya terpilih nih menjadi duta kampus? Gimana sih, bisa diceritain ke teman-teman semua? Terus gimana sih waktu itu rasanya pas dari awal seleksi sampai akhirnya diumumin menjadi duta kampus? Puan dulu nih. Panjang sih ya sebenarnya. Kita tuh mulai pendaftaran dari bulan September sampai akhirnya grand final di bulan November ya. Betul, Berarti November. 2 bulan. 2 bulan. Oh, oke. Jadi di pendaftaran itu awalnya kita harus serahin berkas-berkas ke kemahasiswaan. Betul. Kita serahin CV, kemudian lembar hasil studi, Sama sertifikat prestasi ya juga. sudah prestasi juga, foto full body sama pas foto. Depan kanan kiri. Enggak sih, enggak kayak model ya? Ya kanan kiri sih. Oh iya. Enggak kok, depan doang. Oke. Kayak model ya berarti? Iya, Iya sih, bener-bener kayak gitu. kayak gitu. Terus apa ya habis? Setelah seleksi itu kan diumumin ya dari 300-an jadi Iya. Jadi 300. pangkas, iya serius dari Iya. 300 dipangkas jadi 120-an. Oh iya ya. Iya. Wow. Itu lumayan sih. Kita juga nggak expect Kita nggak sebenarnya expect tuh, sih. kita nggak expect terus kita tunggu pengumuman
seleksi administrasi ya, alhamdulillah kita lolos. Alhamdulillah lolos. Setelah itu kita lanjut ke seleksi. Wawancara. Setelah itu kita technical meeting dulu, Oh, technical iya, by Zoom, iya. technical meeting by Zoom. Online. Online. Habis Setelah itu, Zoom baru wawancara. wawancara Satu. dan tes bakat. Betul. Tuh. Itu wawancara ada ruangannya 3 ya? Tiga. Terus tes bakat ada ruangannya 1 dalam waktu 2 hari kurang lebihnya. Ya, jadi kita dibagi per sesi gitu. Kalau aku hari pertama nih tes bakat dulu baru wawancara. Kalau Arif Kebalikannya. ya Acara Tes dulu tes ya. bakat tuh gimana sih? Jadi tes bakat itu sebenarnya kita setauku ya, kalau yang emang daftar itu udah punya bakat sebelumnya, makanya dia Iya. itu untuk di sana ujuk bakat aja, Hmm. bukan yang kayak harus dipaksakan bisa gitar, Iya. bisa nari. Tapi memang kebanyakan Kalau- di sana itu bisa nyanyi, bisa gitar, Oh. bisa nari gitu. Kalau Alif waktu itu apa? Waktu itu kebetulan gitar sama nyanyi. Wah, keren. Kalau Kak kalau aku waktu itu nari sih. Oh, iya sih. Terus apa juga? Kayaknya aku ada modeling juga sebentar, Iya, MC dikit MC lah. juga. Dan itu jujur pas pertama kali itu kayak semuanya bagus-bagus gitu loh. Kayak Oh. kita sempat agak ngintip gitu kan. Ada yang monolog, ada yang jadi news anchor, Bener. ada yang nyanyi, Voice over, iya ada yang voice over iya. juga, ada yang video, ada sih teman kita ya. Yang- Ada yang main drum, tapi Iya. drumnya itu di video gitu loh. Karena kan Bang Udin bawa drum ke Iya. Jadi dia tunjukin portofolio kalau dia pernah tampil di band jadi keren drummer. banget sih, itu keren banget. Best. Nah, kalau wawancaranya itu kita ada 3 pos ya, ada 3 3 pos. pos. Yang pertama ada pos personal branding, kemudian ada psikologi sama wawasan umum sih. Iya, wawasan umum dan ini bahasa Inggris ya. jadi satu sama Iya, itu semuanya bahasa Inggris. sama budaya. Kalau Yang biasanya satu bahasa ruangan, Inggris yang cuma di ruangan. satu pos saja, satu pos saja. Jadi awalnya bahasa Indonesia dulu nih, tiba-tiba disuruh perkenalkan pakai bahasa Inggris. Nextnya pakai bahasa Inggris sampai akhir. Itu ditanya-tanya kayak seputar budaya di Jember gimana, terus seputar sejarah UNED Iya, gimana. itu juga sih. Iya. Sama berita terkini sih. Berita ya, terkini betul, ya. kayak ini lagi ada apa di geopolitik gitu. Itu Nah, kayak ada kisi-kisinya gitu nggak sih kak? Nah itu sempat di teknik meeting sempat ditunjukin sih, Spill-spill, di spill ya. dikit lah. Oh, Kalau betul. materinya bilangnya bakal ini. Jadi kita bisa nyiapin kan. Karena kita bilang kalau kita mahasiswa FKG, jadi berita terkininya yang ditanya juga seputar kesehatan. Bener. Tergantung Mengangkat fakultas ya? Iya, mengangkat Betul, fakultas. betul, betul. Kayak apa dampak venir berlebihan. Iya, itu Iya, kita iya, kayak gitu. Pasti. Setelah itu kita diseleksi lagi ya, diseleksi di situ kita diambil top 10 nih. Top 10 yang emang udah langsung masuk ke berita kampus. Iya, top 10 ini top 10 putra, top 10 putri. Oh, Jadi 10 pasang. Nah itu kita waktu seleksi wawancara tes bakat tuh dari berapa orang ya? Itu dari 120 tadi dipangkas jadi Langsung, 20. iya kayaknya langsung gitu. Jadi itu overthinkingnya ada banget, nunggu pengumuman kayak kita lolos nggak ya, kita masuk nggak ya, terus Respect. iya, Dan guys, waktu lihat Iya. pengumuman tuh gimana? Aku cari kan nama aku tuh waktu itu di baris terakhir, ini tuh udah target atau enggak? Terus bilang, aduh mana nih nama aku tiba-tiba ternyata terakhir ya tadi ke 10. Alhamdulillah ya. Tahu ya. Terus Kalif waktu ngeliat pengumuman gimana? Langsung ngabarin Mas Zahid. Langsung ngabarin Mas Zahid ya? Alhamdulillah lolos. Siapa aja yang lolos? Alhamdulillah dari FKG semuanya Mas. Iya. 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 Tapi kita juga dari teman-teman angkatan juga kayak melihat wow, Gila kayak sih, ya. kaget kayak bisa-bisanya tiga-tiganya lolos gitu ya. Iya juga. Kita juga Kaget jujur. Dan apalagi waktu wawancara, kan aku hari kedua nih wawancara, kita tuh dari pagi udah harus datang, jadi nggak sesuai persesi gitu. Jadi kita nunggu dari pagi sampai akhirnya aku dan sama Diva itu seleksi di pos psikologi itu terakhir. Kita Betul. benar-benar terakhir sampai jam 5 sore aja Iya, guys. sampai Jadi sore kayak mereka. draining sih. Iya, dari energi banget ya dari pagi sampai sore. Bener. Udahlah yang penting cepet selesai pengumumannya kita. Sebenarnya kayak pikir belakang lah. Iya, gitu. tapi tetap berharap sih. Tetap berharap. Alhamdulillah Tetap ada. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah banget ya. Iya. Terus abis diumumin top 10, kita langsung lanjut technical meeting buat karantina. Betul, karantina. Itu pertama kali kita ketemu top 10 nih pasangan itu. Hmm. Nah di situ kita langsung dibagi nih, ini sama siapa, ini sama Pasangan. siapa. Iya. Gitu. Waktu itu kapan sama siapa? Nah itu ini lucu sih. Aku tuh waktu itu diganti pasangannya. Nah pertama aku tuh sama ada namanya Iqbal dari Fakultas Oke. Teknologi Pertanian. Oh. Nah tapi habis itu setelah kita ada photoshoot buat foto profile di kampus, diganti nih jadinya sama Kak Fauzan dari Fakultas Kedokteran. Ini diganti nih emang Diganti tanpa nih. alasan atau gimana? Nah diganti itu alasannya karena tinggi badan sih. Lagi tinggi badan tadi. Aku tuh awalnya merasa aku paling pendek karena aku nomor 1 kan waktu itu kan. Ah memang aku paling pendek nih. Tapi ternyata waktu itu
diganti jadi kayak teman lah, nggak nomor 1 gitu. Masih tinggi ya. Nomor 3 ya masih lumayan lah, walaupun ketiga Masih kayak lumayan. ya udah nggak. Terus kalian sama siapa waktu itu? Waktu itu aku jadi sama Jovika dari FKIP. KIP. Oh ya, Kak, aku mau nanya juga nih, karantina tuh berapa lama sih? Nah karantina itu kita di Kalibaru Cottage ya, kita di Kalibaru Hotel, guys. 3 hari 2 malam. Iya, izin. Ya refreshing dikit lah. Refreshing dikit. Kita itu 3 hari 2 malam. Betul. Kita berangkat dari UNES itu jam berapa ya? Pagi. Pagi kok. Pagi jam jam 8. Iya, Jam sekitar 8 itu. kita langsung ke Kalibaru. Hmm. Sampai sana kita langsung salin baju formal pakai almet. Kemudian ada seremoni pembukaan dan alhamdulillahnya pembukaan karantina ini dihadiri oleh rektor dan juga wakil rektor 1, 3 dan 4. Betul. Jadi kita merasa such an honor sih. Emang acara yang penting banget ya. Iya, penting kayak banget. wah ternyata acara ini yang penting sih, jujur. Iya. Sama mau nanya lagi nih, karantina tuh isinya apa aja, Kak? Nah, panjang juga ya. Panjang juga ya, Iya, jujur. karantina itu day 1 tadi selain acara pembukaan, kita sorenya tuh apa ya? Ada pembekalan, gitu loh ya. Kemudian malamnya kita Materi. Iya, ya, banyak materi. tentang Kita prioritas gender. betul. Terus selain itu nanti ada juga kayak pelatihan MC, terus kita dilatih apa namanya untuk makan ini? Table manner. Table manner. Iya. Wow. Makanya harus tegap, tepat. Iya, kayak gitu. Wow. Sekalian makan gratis. Kebaikan gizi lah kita. Di malam pertama kita ada juga gala dinner. Gala dinner. Gala dinner ini kita semua dress code-nya dress hitam, jas hitam. Nah itu ada penilaiannya buat ambil best impression. Betul. Di belakang oleh Diva. Betul. Oh iya, Kak FKG, Diva ya. iya. FKG lagi yang menang FKG lagi. izin. Terus Gala dinner di malam pertama, terus Betul. malam keduanya kita ada tes bakat lagi. Nah, Nah. kira tuh tes bakat tuh cuma di awal waktu seleksi, ternyata kita ber-20 ini diseleksi lagi. Benar. Bakatnya buat ambil satu duta berbakat. Duta berbakat, Oh. gitu, ya. Nah, itu aku ada kaget sendiri sih, karena aku waktu itu cuma nyiapin tari nih. Aku cuma nyiapin aku mau ngambil bakat tari. Soalnya waktunya 10 menit. Iya, ya. nah, enggak, waktunya 5 menit. Oh ya di briefing 5 menit namanya. Nah, terus udah gitu urutannya ternyata nggak sesuai nomor urut kita. Kita tuh di Betul. spin. Iya, kita Iya. baca di spin. Di tempat ya. Wah, aku takut nih, aku udah takut. Deg-degan banget dong. Pressure sendiri lah. Pressure banget. Nah udah, urutan tetap maju. Hmm. Dia tampilannya apa ya? Waktu itu kayaknya orasi deh kalau nggak salah. Iya. Itu ada orasi. Nah dia baru dapet 3 menit kayaknya, terus di stop. Stop. Di stop. Waduh, stop. Di stop deh. Kaget dong. Oh kaget banget. Oh kenapa di stop? Ini agak Iya. surprise tuh. Terus tiba-tiba ditanya sama jurinya, kamu ada bakat lain nggak? Gimana Betul. kalau kamu coba jadi MC gitu? Aku udah pulang gitu. Iya, aku juga. Aku udah kayak Itu posisi udah di depan kan. Iya, Jadi nggak mungkin. iya, Aduh, bisa. nggak Iya. bisa itu kan. mau nggak mau harus tampil dong. Betul. Langsung dibakat Nah, tuh. itu aku kaget banget tuh. Itu nomor 1 udah kayak gitu. Iya. Hampir nomor 1 doang kali ya. Kita lihat nomor 2 dan 3. Ternyata sama. Ternyata sama nih. Justru juga. Mereka kayaknya yang emang punya bakat cuma 1 itu diminta buat ngambil bakat yang lain. Karena Betul. kayak emang kita dituntut buat jadi all rounder kan. Iya, benar-benar. Gila. Aku nih udah takut, aku nggak tahu aku urutan keberapa. Aku cuma nyiapin tari. Aku kira, aduh apa aku tetap tari aja. Tapi aku tuh takut kalau misal nanti dadakan aku juga disuruh bakat lain gitu. Jadi pas udah di urutan pertengahan dan aku belum kena spin, aku akhirnya nyiapin catwalk. Aku cari lagi catwalk sama MC. Nah teks MC-nya aku tulis banget on the spot seingat aku. Wow. Benar. Sama gitu. Iya kan? Iya. Iya. Soalnya nggak expect kan. Udah gitu aku udah siapin itu, udah deh semoga ini nggak disuruh tamu bakat lain gitu. Iya. Nah ternyata pas sebelum aku kayak 3 sebelum aku ada yang nampilin 3 bakat, ternyata emang nggak disuruh tamu bakat lain. Betul. Oh berarti aman ya. Berarti emang harus nyiapin banyak bakat ya. Benar. Dan aku tuh bingung kan, aku belum kena spin sih. Aku tuh paling takut jadi yang terakhir. Kamu takutnya harus gong nggak ya? Takut ekspektasi orang juga Pressure-nya ada iya banget. maksudnya ini terakhir nih belum yang terakhir, terus aduh ini tinggal 2 lagi, tinggal nama aku sama siapa gitu. Terakhir, kamu udah terakhir. Emang kayak yang gue disimpan buat terakhir deh. Dikit dulu ya. Dikit. Benar. Oh gimana waktu itu? Kalau kemarin aku tuh awalnya udah nyiapin kan, pas seleksi bakat pertama tuh jurinya kayak, kamu bisa bawa gitar ya? Nanti pas karantina. Oh bisa bu, bisa. Nah bawa dong gitarnya pas karantina. Dan tampilnya tuh awalnya cuma gitar aja niatnya. Terus karena kan mikir 1 lagu udah 3 menit. Ya, oke lah mungkin 2-nya apa gitu. Ternyata, oh
sama deg-degan dong pas di depan kok harus ngapain ini teman-teman yang lain udah kayak coba kamu promosiin UNED di tempat gimana jadi food ya jadi vlogger ada vlogger, ada yang bisa jadi ya, vlogger, influencer lah gitu ada yang disuruh promosiin pakai bahasa Inggris. bener ada yang disuruh jadi kayak reporter gitu ngelaporin di UNED ada prestasi apa kayak gitu terus kayak kayak puan lah Yusuf KSMC tempat iya terus untungnya nggak terakhir gitu Turun ke berapa itu Pak? urutan mungkin agak 5 dari terakhir Oh ya. Lumayan lah ya. Oh iya, berarti kalau misalnya dari tadi yang aku denger-denger ini kan dari vlogger, dari Betul. MC, terus Betul. tadi apa ya tadi yang news announcer, News anchor. news anchor ya. Berarti sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya public speaking ya, yang Iya penting. sih Kak, bener-bener yang penting ada Public speaking Iya. ya, emang yang ditekankan ya. betul bener. karena Dan- mungkin apa Nggak, jadi fun fact aja, Oke, sampai fun selama fact. PK karantina dari pagi sampai acara selesai kita nggak boleh pegang HP. Oh, betul wow. apa yang dikumpulin jadi pagi-pagi itu pamit sama orang tua iya HP-nya mau doain ya Terus ke orang tua penting nih. betul betul Penting banget. Terus habis itu di hari ketiga ya, tiga kita cuma 3 hari kan, dari Iya. ketiga itu udah terakhir. Awalnya kayaknya pembekalan materi, kita disuruh bikin project. Benar. Project apa tuh? Nah kalau Alif apa tuh? nah awalnya kan dikira project ini berdua puluh satu project awalnya kita Oh, kira gitu dikiranya. iya ternyata pas di sesi project itu kalian dibagikan role dulu satu-satu Iya, terus itu dibagi per kita meja tuh kayak ada spidol warna-warni kalian satu orang buat satu project tulis di karton itu terserah mau gambar mau dipresent kayak gimana terus nanti dipresentasiin Nah, itu. kaget Kaget ya. kaget. Semuanya serba gede-gedebuk sih. Iya benar. Terus waktu itu aku karena waktu itu masih aktif di BPM juga, jadi aku tulis tuh duta bersuara kalau nggak salah. Oh. Duta aspirasi, sorry duta aspirasi. Duta Iya, aspirasi. benar, judul duta aspirasi jadi kayak dijelasin project nggak apa ya, jadi kayak nanti buat e-voting atau gimana, nanti bisa masuk ke G-form, nanti kita lihat data-datanya di fakultas tuh kan masing-masing biasanya ada dutanya tuh, jadi bisa ngehimpun permasalahan mahasiswa gitu rencananya. Terus kiranya juga presentasinya bakal ke depan gitu satu-satu kan, ternyata nggak cukup waktunya. Tiba-tiba, Alhamdulillah sih. alhamdulillah sih sebenarnya. Tiba-tiba kayak ada salah satu juri ngedeketin, ya Alif ini gimana project apa yang mau kamu jalanin? Tanyanya gitu ternyata, presentasinya tuh one by one, agak deep lah saya. Berarti di tempat ya. Bahkan sebelum selesai itu udah tanya-tanya itu. Ditanya. Kamu lagi gambar apa gitu? Walaupun projectnya apa kan? Nah, aku waktu itu karena aku merasa UNES ini kan terkenal dengan green campus ya. Betul. Hijau kan, Betul. udah Banyak pohon-pohon pohon-pohon. itu. Nah, jadi aku ngosong ada kalau nggak saya ingat ya UNES green apa gitu, UNES Green Day atau apa ya. Oh, gitu. Jadi itu berfokus sama kita, bagaimana cara kita anak muda untuk menjaga lingkungan UNES dan juga di sekitarnya, karena di UNES ini kan kampusnya juga gabung sama perumahan ya, rumah masyarakat. Jadi mau nggak mau kita sebagai mahasiswa pun juga harus menjaga lingkungan kita sendiri gitu. Jadi waktu itu aku bikin kayak ada 2 hari gitu sih. Hari pertama kita ada perlombaan kayak TikTok gitu, gimana cara anak muda mengajak semuanya untuk menjadi lingkungan tapi by TikTok, by video kayak video menarik Menarik gitu lah ya. TikTok ya. Terus di hari kedua ada webinar gitu sih, seminar gitu. Tapi ya nggak best project sih. Oh iya, ada nominasinya. Ada nominasinya ya. Diumumin di hari terakhir. Langsung ya itu ada Sebenarnya yang di karantina tuh sebenarnya mau mendapatkan base-base-nya itu ya kak? Iya sebenarnya Project. itu, nah itu dia. Best impression. Ada lagi best communication sama best attitude. Best attitude ada Ada 4. juga. Oh, wow, best attitude. Berarti dari yang paling santun. Iya deh. Santan di Nah itu waktu diumumin di hari terakhir sebelum pulang kan, itu setelah kita yang project tadi kita ganti baju, kita salin, balik lagi ke aula dan hall buat pengumuman best. Sekarang penutupan. Sekarang penutupan. Dan sayangnya Kita berdua belum dapat nih. Belum dapat nih dari 4 itu dari FKG Diva kan dapat. Iya. Biasanya dari fakultas lain. Terus beliau ini aku juga sih. Dari pengumuman itu sampai rumah sampai kos ada overthinkingnya terus. jujur aku juga Emang iya sih, Iya. jujur. Aku jadi kakak juga kayak kenapa ini? Aku Aku Habis itu udah sedih banget sih, aku nangis sih pulangnya jujur. Aku pulangnya nangis, terus aku udah mikir, kayaknya aku gak benar, kayaknya udahlah.
Kayaknya memang sampai di sini saja. Dia cerita kayak aku nggak ikhlas. Ikhlas jadi juara. Ikhlas jadi. Berarti besok ini diumuminnya pas setelah Hari karantina ya? Oh, Diumumin. Jadi Aku kira pas ini malam Final. final ya. Nah itu baru. Itu diumumin lagi juga. Aku kira langsung di situ. Terus itu deh. Lanjut ke malam final kak. Malam final. Tapi sebelum malam final kita ada ini kan, kita ada roadshow. Oh, itu apa tuh? Ke SMA 1 Jember. Oh, Betul. Kita ngapain itu tuh? kayak sosialisasi dapat tema anti bullying. Jadi Iya. kita memberi materi ke mereka gimana sih anti bullying buat di sekolah Di lingkungan itu, sekolah. di semua sekolah itu gimana. Itu 20 finalis Semuanya semuanya sebenarnya semua datang. ngomong? Enggak, Enggak, nah itu dibagi-bagi. Oh, ada job desk-nya ya? Ada yang MC, ada yang materi, ada yang icebreaking. Nah gitu, baru lah di 5 November. Tanggal berapa ya itu? 13 November? Iya, 13 November. Iya itu November kita grand final. Ceritain dong. Gimana nih? Aku tuh sempet lihat nih di YouTube. Di YouTube. Ini, wow, kayak Miss Indonesia ya. Jujur ya. Itu udah pageant banget sih. Pageant banget itu. Pageant banget. Soalnya kita kan dari habis karantina tuh nyiapin opening day, Iya, kita terus oh, open iya, number iya, juga. kita Ya, ada. latihan sih, itu latihan Sama 2 hampir minggu setiap lah. hari sih, Iya. sampai malam grand final kita latihan terus. Dibarengin dengan overthinking ya kayak aduh kayaknya sudah ikhlas saja. Kayaknya nggak dapet nih. Kayaknya nggak dapet deh. Pas udah malam grand final kita udah ada ya persiapan, persiapan make up segala macam terus apa. Nah kita waktu setelah make up itu kita ke backstage kan. Betul. Dan kita tahu kalau di luar tuh lagi hujan. Nah, kita nih takut kayak ada yang datang nggak ya? Ya, Ada yang support lagi. kita nggak ya? Banyak banget kan padahal. Terima kasih loh Seva. Terima kasih sama Bangga. Dentistry. Sama dentistry, terima kasih. Soalnya di angkatan kita waktu itu lagi ada kuliah sore-sore. Iya, Ah, iya benar-benar. iya. Iya banget itu, iya, iya. iya. Kita ngechat teman-teman ada yang bisa datang dari maaf Alif wanita kita lagi TM sebentar ya kalau TM terus oh iya nggak apa-apa semangat TM-nya. Iya, iya nggak apa-apa. Kalau telat juga nggak apa-apa guys, nggak Iya, apa-apa nggak datang apa-apa. telat nggak apa-apa. Jadi terus soalnya Tapi dari yang aku dengar kemarin tuh pas di ruangannya itu ya, pas grand final itu FKG nih, penonton dari FKG tuh katanya tuh suaranya tuh keras banget nih mendukungnya. Sampai orang-orang tuh pada nengok pas waktu itu kalian maju nih ya. Itu kan semua pada bersorak gitu ya. Katanya tuh FKG tuh ya pada keras gitu. Terharu ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Terima kasih sobat banget. dentistry seluruhnya terima kasih. BEM, siapa semuanya terima kasih. PM semuanya KMF semuanya. KMF Lisa semuanya terima kasih. Lanjut. Lanjut, dari awal persiapan kita yang cewek make up, terus yang cowok di hairdo juga, terus kita bawa 3 baju Tiga. adat Oh ya, baju satu, adat ya? terus baju dari sponsor 2. Satu sih kalau lolos. Oh iya, kalau top 3 baru 3. Terus Ah. sama udah. Udah ya. nah itu udah. Terus Iya. kita waktu top 10 itu seluruhnya kita harus speech, kita harus nyiapin speech 1 menit ya. Bener. Satu-satu, Satu. jadi maju Satu. satu-satu, udah 5 pasang dulu, maju satu-satu, speech. Di situ kamu speechnya gimana, Arif? Menghayati lah. Itu ada temanya nggak kak? Ada, kita kalau nggak Ada. salah shaping yang ambassador with brand beauty and behavior. Ya, Oh, gitu. brand beauty. Pokoknya ada 3B-nya itu. Ada Yang 3B-nya gitu. Soalnya kan salah satu jurinya dari Miss Indonesia ya. Dari Miss Oh, iya? Grand, Oh ya. Miss Grand Jawa Timur, Wow. Miss Indonesia. Oh iya itu. Iya. Oh itu kan. Iya sama Iya, betul. Miss Indonesia. Gina, Gina. Miss Grand Jadi Jawa kan Timur. kita, Iya, iya. kayaknya. Miss Grand Jawa Timur ada yang datang. Jadi setelah kita speech, top 10 nih, top 10 langsung diumumin top 5. Nah, di situ aku udah kayak ya udahlah ya, kita senyum aja siapapun Top deh five. yang masuk gitu. Bener. Ternyata nama aku alhamdulillahnya dipanggil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi emang juga. dari yang aku lihat nih, kapan pas speech tuh kayak nggak ada deg-degan sama sekali ya. Kalian ini juga, aku lihat pas kalian berdua speech tuh kayak kok kayak mereka lancar banget ya. Udah kayak pede. Pede banget, kayak udah ada rasa-rasa mau menangnya. Alhamdulillah. Amin. Itu aku setelah gladi bersih, aku langsung bikin kan speechnya itu. Aku Iya. langsung latihan terus Benar aku sih, ulang itu. itu sampai hafal. Latihannya banyak sih, banyak banget sih. Aku video, aku VN, aku dengerin sendiri suara aku kayak ada kali berapa kali Iya. ulang aku sampai aku hafal. Terus pas gladi kayak ada back songnya diputer, makin Aduh. cocok. Loh,
Iya kan? Makin cocok Makin sama Enggak, maksudnya menghayati. speech-nya tuh menghayati banget. Menghayati. Gitu. Ya, terus habis top 5 kita ada sesi Q&A. Betul. Q&A habis itu Itu waktu itu ditanya apa? aku tuh lupa ya, kayaknya gimana cara kamu meyakinkan anak-anak muda kalau mereka itu punya potensi yang harus dikembangkan deh. Kalau nggak salah benar. kayak gitu. Kalau Kalau aku waktu itu pakai bahasa Inggris, kalau nggak salah tentang toleransi di kampus. Jadi beda-beda ya pertanyaannya. Beda-beda. On the spot. On the spot gitu. doang. Jadi Wow. bisa mikir nggak Kak? Nah itu aku lebih takut ke nggak denger pertanyaannya sih ya. Oh, Karena iya. kan pendengarnya banyak, terus Iya. kayak soalnya di Nggak ada kita tuh penonton, iya cemburu. gitu Jadi jelas kayak kurang aduh kedengeran. semoga ini pertanyaan bener deh yang kita dengar gitu. Terus kita ngomong dulu kan, kesempatan lolos ke top 3, ngomong ke panitia, Mas tolong ini kita kurang denger di pertanyaan. Terus ternyata Oh, nggak iya? cuma aku sama Puan yang ngomong gitu. Oh. Beberapa finalis yang lain juga kayak, ya ini emang agak kurang di depan. Iya. Terus setelah dibenerin, alhamdulillah beneran. Iya. Ada struggle-nya dikit lah ya. Iya ada saya dikit lah. Udah nggak denger sih. Bahaya itu. Terus habis top 5 kita langsung diumumin top 3. Top 3 ini Ini lebih shock lagi. ini lebih shock lagi sih karena kita dua-duanya kita dimulai terakhir. Oh iya iya iya. Cowok terakhir, aku cewek terakhir. Iya. Kayak, Yang berpasangan tuh ya Kak. saya terakhir. Iya, iya, iya. Aduh Alif, aku karena pas Alif udah dengar, aduh Alif udah dipanggil lagi. Aku dipanggil nggak ya? Berapa detik untungnya. Dia langsung hilang. Iya. Iya kayak pas udah tuh alhamdulillah, Alhamdulillah. udah mau juara berapapun aku Terserah lah ya. terserah. Ini top 3 udah. Itu udah alhamdulillah Alhamdulillah, banget Bang. sih. Nah, Udah gitu maju lagi. Hmm. Nah, di situ Kayak kita lagi. udah benar-benar denger suara pertanyaannya itu apa. Dan ini yang ngasih pertanyaan bukan dari juri tapi dari jajaran rektorat. Betul. Wow. Ngasih pertanyaan langsung dari rektor, ketua senat dan wakil rektor. Wow. Jadi satu-satu. Kebetulan aku waktu itu dapat pertanyaan dari wakil rektor 1 dari Prostamian. Kalau Sama deh. dari Terus siapa? kami juga. Oh iya, beda-beda ya? Enggak Apa beda-beda sih. siapa yang namanya? Beda sih. Beda ya. Beda. Sama Dikat ya. Beda sih, sama Dikat Dikat, ya. kan. Sama Dikat, sama Dikat. Beda sih. Iya, iya, iya. Ya, itu. Aku dari Prostamian. Nah, Hmm. setelah itu, nah aku waktu itu jawab pertanyaan terakhir kan, terus balik ke backstage, udah berdoa kita berdoa aja, kita zikir Betul, aja betul. nih soal Soalnya aja. itu kita harus ganti baju dengan cepat. Oh iya, di backstage juga baju ya. Iya, iya, benar. Setopper itu beda baju lagi soalnya. Setelah itu apa setelah itu? Setelah itu kita langsung onboarding, kita langsung pengumuman Iya. pemenang-pemenang dari duta best yang waktu karantina, best impression, communication, attitude, terus project. project, terus ada tambahan lagi, ada tambahan lagi duta favorit, Oh, duta kemudian favorit. duta berbakat, Duta sama berbakat. ada people choice People award. Choice Award. People Choice Award tuh Nah, di People Choice Award itu kita setelah karantina ada sesi kita harus bikin video profile. Oh, Nah, itu. Nah, dari like ya? biasanya dia dari Iya, like sama benar-benar. komen di situ. Kalau yang duta favorit itu dari like foto profil kita aja. Iya, foto aja. Kalau yang tadi video. Dari video. oke. Video. Nah, gitu. Nah, itu langsung second runner up, first runner up. Betul. Nah, Iya. Terus pas dipilih buat biasanya runner up 1 sama pemenang gitu itu pakai emang kotak-kotakan gitu kan Kak? Oh, kita enggak, pakai ini. pakai selempang aja sih. Selempang. Iya, pakai selempang aja sih waktu itu. Nah, waktu udah second runner up nih, aku sama Alif enggak itu kan. Belum dipanggil. Belum dipanggil Dipanggil. terus gitu. Ya udah. Ya, oke. Oke. Ya, Nah, boleh nih, ya. Antara juara 1 dan 2 nih. Udah ya. Iya, gitu. iya. Ya udah deh. Terus habis itu Suruh maju pengumuman kan? ya suruh maju Maju nih. gini. Udah dua nih. Yang didorong tuh ya Kak? Iya, didorong itu. Terus mau bener tuh didorong kan. Terus ternyata Alhamdulillah. Gimana rasanya detik itu Kak? Gitu gitu kayak jujur shock. Gitu Nah, ya? itu kayak sempet ada salah sih. Salah salah nempangin Salah nempang. Tapi waktu itu kayak ya udah. Aku Yang terdengar kuat Iya, tapi kan yang didorong beda orang ya. Nah, itu kayak ya udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Sama keluar aku, ya. keluar deh. Apa bukan aku ya emang tapi ya udah deh. Tiba-tiba puan. Oh aku. Aku langsung kayak, hah? Aku ya? Aku yang maju terus sama dia kayak, ini bener ya? Aku harus masih mencoba itu kayak, ini aku bukan ya? Aku takut salah nih ternyata. Pas udah berapa 1 menit kayak, oh ya aku deh. Baru waktu itu terharu, baru nangis dikit, kayak Nangis dikit. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. sepenglihatanku tuh kemarin kapan bukan cuma duta kampus ya, ada satu Oh lagi. iya, aku alhamdulillah dapet duta favorit juga. Wah, Coba
dari kali gimana tuh? Kalau dari Detik-detik. aku, detik-detiknya tuh sama kronologinya kayak Puan. Kita udah maju berdua, terus Ya. untungnya di aku alhamdulillah nggak ada yang salah penyebutan. Jadi langsung yang menang yang satunya. Jadi aku alhamdulillah juara 2. Iya. Syukur banget Dan ya. udah Soalnya aku hebat ya. alhamdulillah banget itu. Alhamdulillah. Soalnya aku jujur belum pernah masuk dunia pageant. Oh benar, belum first kedutaan. time. Iya. First time langsung runner up kak. Iya bisa. Oh, nih. gol Oh, sih. kece gitu kak. Alhamdulillah. Iya iya. Dari yang gabut, Iya dari yang gabut nih. runner up ya. Iya alhamdulillah. Boleh deh. Kayak boleh, gitu. boleh. Berarti nggak usah diragukan lagi nih guys. Kak Ali sama Kak Puan nih, wow. Keren banget. Harus dicontoh ya teman-teman. Contoh guys, Iya. contoh. Kayak Alhamdulillah. Kak Puan dan Kak Ali. Amin. Kan sekarang udah jadi duta kampus. Iya. Itu kayak pasti ada kesibukan itu sih. Aku sempat lihat dari story-nya Kak Puan dan Kak Ali tuh kayak visitasi ke event-event gitu. Iya, Karena iya. awal nggak salah. Ada iya ada. Itu boleh nggak ya diceritain kayak kesibukannya itu? Jadi Hmm. kampus Yang ini. terakhir. Setelah jadi duta kampus tuh apa sih? Setelah jadi duta kampus, ini kita ada beberapa job Event. desk event lah ya, event ya kayak kalau per fakultas ada, terus kalau per univ juga ada. Contohnya yang univ itu event yang rutin wisuda. 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 Kita di wisuda itu jadi panitia yang ngarahin tamu, terus jadi MC ngatur praacara. Pracara juga ngatur tamu masuknya ke kanan dulu ke kiri dulu. Ya kebetulan emang terakhir wisuda kita jadi MC berdua, ya pracara. Setelah itu selain wisuda ada juga event fakultas kayak kita kemarin jadi MC di hari BKGN ya Oh. di FKG. Terus ada juga di event UNED Selauran. Jadi Terus kebanyakan kita lebih ke protokoler kayak sebagai greeter dan MC. betul. Selain yang disebutkan Alif tadi tuh kita ada rutin juga namanya kunjungan sekolah ke UNES. Nah, Benar. jadi di masa-masa mendekati SNPB ini ya. calon mahasiswa baru buat daftar, banyak sekali undangan yang masuk sekolah yang mau kampus tour lah ya, sekolah mau kampus tour ke UNES gitu. Nah, kita di sini membantu dari segi MC, operator, dan dokumentasi juga gitu. Selain itu wisuda tadi, kemudian kita ada volunteer kemarin itu. Kita semua duta kampus ditunjuk buat jadi volunteer kembali ke SMA masing-masing untuk mempromosi dan mensosialisasikan terkait Universitas Jember ini. Betul. Gitu. Kita juga alhamdulillah difasilitasi surat tugas dan ruang akomodasi juga. Alhamdulillahnya. Untuk yang antar univ kita ada attending. Misalkan attending itu kemarin duta kampus atau putra putri Universitas Muhammadiyah Jember. Iya, tapi yang Jember juga. Yang Unmu Jember itu mereka ada pemilihan juga kan. Jadi kita duta kampus. Nah, dari perwakilan duta kampus ada yang datang ke sana gitu. Betul, itu namanya tadi. Itu attending. Diundang ya? Iya, Iya, diundang. diundang. Kita juga ada kemarin studi banding ya sama Ini yang UMM, yang Putri kemarin UMM. itu. Iya. Putra UMM kesini. Iya, Benar. benar ke sini. Kita Sekalian berbagi takjil berbagi takjil sama juga. Bukber. Iya, FGD juga FGD kita juga. Kita saling bertukar pikiran. betul. Kita juga mau tahu insight dari mereka gimana. Mereka juga pengen tahu kita di sini ngapain aja. Iya, Gitu. betul sih. Oke, Kak Puan dan Kak Ali, posisinya tuh udah keren gitu Kak, duta kampus. Itu ada nggak sih keuntungan yang kakak dapetin kayak kenapa gitu bisa di-share ke sobat industri? Dari apa nih? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau menurut kemarin kita habis konsultasi juga kebetulan dari mahasiswaan, akademik, sama mahasiswa universitas, sama pembina juga. Itu kita yang paling ditekankan adalah potensi pengembangan diri. Jadi untuk mengembangin potensi yang ada di diri kita itu nggak serta-merta langsung kayak oh kita dikasih uang di sini, oh enggak. Jadi kita dianjurkan banget untuk ikut lomba. Jadi kalau kita menang lomba itu kayak kita bakal lebih dikenal di tingkat univ, mungkin juga di fakultas bakal lebih disupport. Dan enaknya di kampus poin plusnya itu kalau mau ikut lomba bisa langsung ngomong aja ke pembina atau ke mahasiswaan. Jadi nanti bisa lebih dibantu untuk pendanaan. Misal kita ikut lomba literatur review atau esai ilmiah nih, kita anggaplah dapat jadi finalis di Jakarta. Nah kita ngomong tuh, oh Pak saya dapat lolos nih jadi finalis di Jakarta, misal di UI gitu. Nah kita tinggal ngomong aja nanti insya Allah dikasih akomodasi, jadi lebih mudah. Itu sih. Ya. Itu sih. Sangat-sangat difasilitasi ya. Iya, selain yang dari Alif tadi, relasinya benar-benar terjangkau luas banget. Networking kita bisa di mana-mana gitu. Kalau misal aku nggak ikut duta kampus, mungkin relasi aku hanya di FKG aja. Tapi setelah ikut duta kampus, kita bisa kenal dari fakultas-fakultas
fakultas lain dari Betul. FK sampai FKUP gitu, dari ujung ke ujung kita alhamdulillah ada yang kita Ada yang kenal kenal, gitu. Kemudian Bahkan di berbagai univ ya kak? iya, bahkan di berbagai Iya. univ sampai ke Unmu Malang ya, Malang, FM, Polij. Polij juga gitu. Terus juga kita bisa lebih dekat ke jajaran rektorat nih, karena kita Iya. banyak sekali kegiatan yang difasilitasi dengan ruangan di gedung rektorat ya. Betul. Kesempatan untuk bertemu. Bapak Ware kan Iya. masih hadir ya, jadi kan, kita iya. saling bapaknya Allah kenal nih gitu. Ya karena kita emang langsung dibawahi oleh Wakil Rektor 3 kan. Betul. Wakil Rektor 3 kemahasiswaan kemudian di kampus. Iya. Iya, dan juga kalau di FKG sendiri, jadinya dosen-dosen tahu dengan keberadaan Iya. kita gitu, dengan keadaan kita tuh tahu gitu. Kenal ya. Notice gitu. Iya, kan. kadang kalau kita senyum dokter, Dokter. bisa kayak senyum balik. Iya, gitu. Kalau sekarang kayak halo puan. Halo, Alim, Halo, gitu. Alim, iya. Gara-gara duta kampus nih, Iya, kenal gitu, ya. pasti, guys. Terus juga kemarin kita sempat shoot jadi talent gitu ya. Iya, musik video nih. Ya. Pak De kan orangnya seni abis. Jadi beliau cipta lagu dan lagunya itu dibawain sama band The Dentist. Kita jadi talentnya untuk Musik MV. video. Iya. Iya. Di video. Itu Iya. ada spillan judul atau gimana? Kayaknya dulu deh. Kita tunggu tayang aja. Oh, deh. tunggu tayang ya. Pokoknya Tunggu di tayang. channel Di channel itu kreativitas FKG. Hmm. Kita Tanggal berapa kak? tanggal 16 Maret. 16 Maret. 16 Maret ya guys. Stay tune guys. Stay tune. Itu. Berbarengan dengan Disnatalis FKG. Kayak posisinya udah keren banget nih kak, jadi duta kampus nih. Ada nggak sih kira-kira kayak benefit yang Kak Puan dan Kak Alif dapetin gitu? Boleh dong diceritain. Jadi kalau untuk benefit, kemarin kebetulan aku dan teman-teman itu habis konsultasi ke pembina, ke kemahasiswaan, ke humas dan universitas. Itu kita lebih ditekankan ke pengembangan diri masing-masing dulu. Kenapa? Karena kita kan jadi duta kampus, kita wajahnya kampus dilihat dari luar tuh kita yang jadi yang paling dilihat lah intinya. Nah untuk itu ditekankan untuk berprestasi. Jadi privilege-nya apa di prestasi ini? Jadi untuk privilege-nya itu kalau misal kita yang mau ikut lomba kita bisa ngomong. Nah untuk uang pendaftarannya itu bisa langsung dibayarin. Dan juga misal nih kayak kita lomba entah literatur review atau SLM atau lomba pun yang lainnya tuh, misal kita lolos jadi finalis di Jawa Barat, Jawa Tengah atau di Jakarta, kita bisa ngajuin untuk transportasinya, sekaligus mungkin bisa akomodasi. Lomba itu kan kadang ada untuk city tour gitu-gitu, itu ada biayanya. Nah itu juga bisa diajuin. Jadi kalau ada lomba-lomba bisa langsung ke sana, langsung ke pusatnya lah gitu. Lapor ya, Iya, dikasih langsung lapor bisa pembiayaan. dibantu banget lah pokoknya. Kalau dari kapan? Kalau dari aku lebih ke sisi relasi ya, networkingnya itu luas banget. Kita dapat kenalan. Kalau dari aku lebih ke sisi relasi dan networkingnya itu banyak banget. Kita dari fakultas ujung ke ujung, dari FKUP sampai ke hukum, kita Betul. semua kenal gitu. Ada lah teman kita. Ada yang bisa diajak main. Iya, ada yang bisa diajak main, ada kenalan juga. Kemudian relasi ke jajaran rektorat itu Betul. kita bisa lebih dekat gitu, karena kebanyakan tugas kita kan memang dibawahi oleh mawar atau kemahasiswaan. Jadi memang acara kampus ya, memang acara ini. Jadi banyak sekali kesempatan di mana kita bisa bertemu langsung dengan jajaran rektorat. Betul. Berarti kenal ya sama rektor. Sama akrab nih. Akrab benar-benar. Enggak. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kayaknya ini pertanyaan yang banyak Sobat Dentistry bakal tanya ini. Gimana sih cara kakak buat menyetarakan jadwal antara FKG dan duta kampus? Dimana kalau misalnya kita tahu kan jadwal FKG itu ada skill lab, praktikum, TM juga. Gimana sih caranya kak? Mungkin dari Kak Puan dulu. Oke, jadi untuk menyamakan jadwal itu sebenarnya ya rada susah ya, tapi mau gimana pun akademik tetap kita harus prioritaskan. Betul. Akademik itu selalu nomor satu. Tapi aku pernah baca nih, ada yang bilang you don't find time, tapi you make time for what matters. Jadi kayak emang kita harus selalu cari waktu luang kita sendiri gitu. Kita udah tahu kuliah, kita tahu ada di kampus, ya kita atur sendiri lagi gimana pun caranya gitu. Nah tapi di kampus ini kita ada sistem plotting. Jadi yang datang ke suatu acara orangnya nggak cuma itu doang, yang juara satu aja, yang juara dua aja, yang juara tiga aja gitu, enggak. Jadi kita semua punya kesempatan yang sama untuk hadir ke sebuah event gitu. Betul. Jadi kita ganti-gantian gitu. Aku udah terlalu sering nih, gantian lah yang lain, ayo datang gitu. Kita bagi ya? Iya, kita ada Betul. rekapan Jadwal. kehadirannya. Iya gitu. benar. Jadi distribusinya merata ya. Betul. Nah kalau dari aku pakai kalender pada umumnya sih, dan aku ya taruh di kalender itu kayak ada data-datanya.
Jadi plugginnya itu jelas. Jadi misal di minggu ini aku ada dia deadline untuk kampus ini dan ada jadwal kuliah ini gitu. Jadi bisa kelihatan lah jadwalnya gimana gitu. Sistematis ya kak? Sistematis. Dicatat ya. Semoga konsisten dia. Konsisten, amin. Oke, ini 2 tahun lagi. Tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan 2027. 2027 itu udah dibuka lagi pendaftaran dari duta kampus. Kira-kira ada nggak sih kak kayak wejangan gitu buat teman-teman yang mungkin mau daftar duta kampus buat tahun depan? Tips-tipsnya mungkin apa yang harus dilakukan biar bisa Ada jadi tingkat, juara? ada tingkat ya, ada tingkat. Bener Ini banget. harus mendengarkan nih wejangan dari kamu. Ya dicatat ya guys. Gimana nih? Siapa dulu nih? Ya, boleh, Alif, boleh, boleh. oke. Jadi kemarin itu yang aku tangkap ini bisa disampaikan ke kalian itu find your inner beauty guys. Jadi kita kan kemarin tuh tiga nih, brand, behavior, beauty kan. Nah kenapa yang pertama brand? Karena yang pertama kita harus dari kecerdasan lah, kita utamakan akademik kita. Dan untuk adik-adik ini jangan sepelekan akademiknya berarti ya. Terus inner beauty ini yang aku sebut tadi itu artinya kalau kita jadi duta kampus itu bukan karena kita terpaksa atau bukan karena kita emang jadi pengen aja gitu, tapi itu keinginan dari hati nurani masing-masing. Dan dewan juri itu juga menentukan bukan dengan terpaksa dan bukan melihat orang yang kaku atau yang kayak kelihatannya bagus doang, tapi juga berdasarkan 3 tadi. Jadi gitu sih. Jadi bisa dicari dulu jati dirinya kayak mana. Kalau emang niat banget di sini, ada pageantnya, ada public speakingnya, ada kepedeannya, nggak malu ditampil di depan orang, bisa banget ikut ke kampus. Nah, jadi harus ditekankan 3B ya kak. Iya betul. Trade, behavior, sama Beauty. beauty. Betul. Setuju sih. Kalau dari Kak Puan? Maaf ya. Setuju dengan Alf tadi, benar banget kita harus 3B ya, misalnya Betul. beauty behavior. Tapi selain itu, menurut aku kalian emang harus minat gitu ada di bidang ini karena jika nantinya kalian sudah terpilih menjadi duta kampus, jangan sampai setelah grand final kalian hilang atau tanggung jawabnya kalian lepas gitu. Jadi kalian harus terus berkomitmen selama 2 tahun sampai kalian akhirnya lancar jabatan. Wah, luar biasa banget obrolan kita hari ini. Makasih banyak kepada Kak Puan sama Kak Alif udah menyempatkan waktu buat sharing berbagai pengalaman mengenai duta kampus ya. Oke, semoga kayak udah dibagikan oleh Kak Puan dan Kak Ali bisa menjadi semangat untuk kita semua. Tidak hanya untuk berprestasi, tapi juga untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Ingat ya teman-teman, setiap orang bisa menjadi duta di setiap nilai kebaikan. Setelah ini akan diputar lagu Sempurnanya Aku dari NPD untuk Sobat Istri. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Aku Keisha, Kenalan, pamit undur diri. See you in the next episode. Bye. Kita ngobrol gak sih? Oh iya, ada perlainnya. Alif kelihatan banget. Podsident.